Shalom semuanya yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan. Hari ini saya senang sekali bisa berdiri di tempat ini. Sekali lagi, Shalom semuanya, damai sejahtera Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Itu semua karena sudah dibeli oleh darah Yesus. Hari ini sama seperti minggu-minggu lalu, di gereja ini selalu memberitakan tentang siapa? Yesus. Bapak rindu ketika gerejanya di mimbarnya memberitakan hanya tentang Yesus. Bukan siapa-siapa, tapi tentang Yesus. Jadi hari ini tema yang saya berikan kepada saudara sore hari ini adalah It's time for hearing grace. Saatnya atau waktunya kita untuk mendengarkan apa? Kasih karunia. Bersyukurlah saudara ada di tempat gereja ini, bertumbuh berakar di gereja ini, karena saya percaya gereja ini dipakai oleh Tuhan untuk mengembalikan Injil kasih karunia di tempat yang sebenarnya. Di mana Injil kasih karunia itu yang dimegahkan hanya Yesus. Hanya Yesus only yang dimegahkan di tempat ini. Nah, langsung saya akan buka satu ayat firman Tuhan terambil dari Galatia pasal 1 ayat 6. Saya percaya ini adalah message untuk gereja ini. Firman ini seringkali kita dengar, terutama saudara-saudara yang sudah bertumbuh di under grace, di bawah kasih karunia Tuhan. Tapi gak apa-apa, gak ada salahnya saya ulang lagi untuk semakin saudara bisa diteguhkan oleh firman Kristus dalam pertumbuhan rohani saudara di saat-saat akhir zaman ini. Galatia pasal 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Perhatikan di sini, Paulus sedang berkata kepada orang-orang percaya, kepada orang Kristen yang sudah percaya kepada Kristus di kota Galatia. Paulus mengatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik. Nah, kata-kata begitu lekas berbalik ini, Anda harus garis bawahi, karena meskipun saudara under grace, kadang-kadang mentalitas hidup kita masih berbalik kepada yang dulu, yaitu hukum Taurat. Ya. Bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Jadi saudara semua dipanggil oleh karena kasih karunia Kristus. Tadi Pak Heru sudah memberitahu kita melalui message di Efesus bahwa kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia. Anda dipanggil oleh kasih karunia Kristus dan mengikuti suatu Injil lain. Jadi di kota Galatia waktu itu ada Injil lain. Apakah Injil lain itu? Apapun yang bukan kasih karunia Kristus yang diberitakan, itu adalah Injil lain. Saya ulangi. Apapun yang Anda dengar, apapun yang Anda baca, apapun yang Anda lihat, kalau itu bukan berasal dari kasih karunia Kristus, berarti itu Injil yang lain. Penyesatan-penyesatan di akhir zaman ini semakin hari semakin banyak saudara-saudara. Untuk menyesatkan orang-orang percaya. Sebab itu gereja ada di garda depan untuk membentengi semua pengajaran-pengajaran sesat. Dan puji Tuhan, salah satu gereja yang membentengi itu adalah namanya New Covenant Church di Surabaya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi dengan kata lain, Injil bukan dan tidak lain adalah Injil kasih karunia. Kemudian Galatia pasal 1 ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk apa? Memutarbalikkan Injil Kristus. Ada orang yang berusaha memutarbalikkan
Injil Kristus. Tapi hari ini, iblis memutarbalikkan kebenaran ini, saudara-saudara. Orang akan berkata apa? Gereja yang memberitakan Injil kasih karunia, justru itu gereja yang memutarbalikkan Injil Kristus. Ingat, iblis adalah pendusta. Dia adalah bapak segala dusta. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Ya, gereja Tuhan harus kembali kepada zaman Paulus. Paulus mengatakan apapun yang mencoba menyimpang atau menserongkan Injil kasih karunia, itu adalah Injil yang lain. Bukan Injil yang sejati. Injil yang sejati adalah sumbernya, core-nya adalah grace, kasih karunia. Beda agama dengan kita kekristenan ada di grace. Di luar sana tidak ada kasih karunia. Bahasa kasih karunia sulit dimengerti oleh dunia. Hanya anak-anak Tuhan yang bisa mengerti bahasa kasih karunia. Amin. Nah, suatu hari Yesus mengajak ketiga muridnya di Gunung Perubahan Rupa. Nah, tadi saya juga singgung, saudara-saudara, meskipun saudara mendengar Injil kasih karunia, kadang-kadang kita dalam hidup kita lekas berbalik dari Injil kasih karunia. Kita lekas melupakan pengajaran Injil kasih karunia itu apa? Di dalam kehidupan kita, di dalam hubungan kita dengan keluarga, di dalam hubungan kita dengan pasangan kita, di dalam pelayanan kita. Kadang-kadang kita lupa itu. Ya. Nah, kita lihat. Itu kita, apalagi kalau kita lihat murid-murid Yesus yang setiap hari ikut Yesus. Setiap hari berjalan bersama Yesus, makan bersama Yesus, tidur bersama Yesus. Nah, kita nanti akan belajar sama-sama cerita ini. Nah, Matius pasal 17 kita lihat di Injil Matius. Ya, jadi suatu hari Yesus membawa ketiga muridnya, Petrus, Yakobus dan Yohanes, ke atas Gunung Perubahan Rupa. Yesus sedang mau berdoa. Nah, 6 hari kemudian, kelihatan ya? Oke. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Nah, kita tahu, lalu Yesus berubah rupa. Mukanya bercahaya waktu itu, seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar terang di hadapan murid-muridnya. Dan pada waktu itu, nampaklah atau muncullah kedua sosok pahlawan iman di perjanjian lama. Siapa itu? Musa dan Elia. Sedang apa? Bercakap-cakap dengan Yesus. Di Injil Lukas tertulis ketika Yesus berdoa, Petrus, Yakobus, dan Yohanes sedang tidur, saudara-saudara. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat pemandangan itu. Melihat Yesus sedang berbicara dengan orang mati. Apakah Yesus sedang berbicara dengan orang mati? Enggak, saudara-saudara. Yesus sedang berbicara dengan orang hidup. Ingat, orang-orang yang di dalam Kristus tidak ada namanya kematian. Kematian sudah ada di belakang kita. Dosa sudah ada di belakang kita. Yang ada adalah kehidupan dan berkat-berkat Tuhan yang melimpah di hadapan kita. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kemudian kita lihat Matius pasal 17 ayat 4. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah atau 3 tabernakel. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Nah, kemungkinan pada saat itu, saudara-saudara, bangsa Israel sedang merayakan namanya Hari Raya Pondok Daud. Di dalam Ibraninya dikatakan Sukot, disebut Sukot. Nah, Anda harus tahu, selama Hari Raya Pondok Daun ini berlangsung, orang-orang Israel akan menghabiskan seluruh waktunya mereka di dalam suka. Apa itu suka? Suka adalah tempat berteduh sementara yang memiliki atap
dari ranting palem, daun palem dan pepohonan-pepohonan lainnya. Ya, mereka akan tinggal di luar rumah mereka selama hari raya Pondok Daun. Untuk mengenang bahwa mereka adalah orang-orang yang mengembara di padang gurun. Dan mereka berpindah-pindah tempat ketika keluar dari Israel waktu itu. Keluar dari Mesir. Nah, sebab itu Petrus berkata kepada Yesus, kalau engkau mau, ya, biarlah kudirikan 3 kemah. 1 untuk kamu Yesus, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Jadi intinya Petrus mau menaruh Yesus di level yang sama dengan Musa dan dengan Elia. Dan Anda tahu Musa adalah penerima hukum Taurat dan kemudian diberikan kepada orang-orang Israel. Elia adalah sosok dari pemulih hukum Taurat atau pengawas hukum Taurat. Anda mengerti ya? Jadi Musa dan Elia adalah mewakili hukum Taurat. Satunya pemberi hukum Taurat, satunya pengawas hukum Taurat. Nah, bahkan beberapa orang percaya sampai saat ini berjuang untuk hukum Taurat. Dan coba tebak, apa yang dikatakan Bapak? Apakah Bapak mengizinkan? Kita lihat Matius pasal 17 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, siapa yang berkata-kata tadi? Petrus. Ya, Petrus ngomong apa tadi? Izinkan aku mendirikan 3 kemah. 1 untuk Yesus, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Ketika Petrus berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Bukan dengarkan mereka. Dengarkan dia. Siapa dia? Anak yang kukasihi, Yesus. Dengar Yesus. Gereja harus mendengarkan Yesus. Harus kembali kepada kasih karunia Tuhan. Dengarkan dia. Padahal Musa masih ada di sana. Padahal Elia masih ada di sana. Pertanyaannya, apakah Musa dan Elia protes sama Tuhan? Enggak, saudara. Musa dan Elia waktunya sudah berakhir. Hukum Taurat sudah melakukan tugasnya. Tugasnya hukum Taurat apa? Membawa manusia pada titik tertentu untuk menyadari bahwa manusia tidak sanggup melakukan seluruh perintah Tuhan. Dan kita para nabi telah melakukan tugasnya juga. Ingat, Elia mewakili kitab para nabi. Kita para nabi melakukan tugasnya sampai Mesias datang ke dunia. Sampai era kasih karunia itu datang ke dunia. Dan inilah waktunya kita sebagai orang Kristen mendengar hanya tentang Yesus. Hanya tentang Injil kasih karunia. Bukan lagi mendengar hambanya, yaitu Musa dan Elia. Tapi mendengar anaknya yang dikasihinya. Yang memilih untuk menjadi hamba. Sekalipun dia anak, dia memilih menjadi hamba. Di sana ada kemuliaan Raja yang terpancar dari Yesus Tuhan kita. Nah, Rasul Paulus pada saat itu ya belum ditemukan oleh Yesus. Tapi di dalam tulis-tulisannya, Rasul Paulus menerima pewahyuan yang sangat penting dari peristiwa Gunung Transfigurasi ini, Gunung Perubahan Rupa ini. Di mana Yesus sedang bertemu dan bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Omong-omong di sini, juga tersimpan suatu pewahyuan tentang pengangkatan. Ketika Yesus bercakap-cakap atau bertemu dengan Musa dan Elia. Di mana tempat letaknya pewahyuannya? Musa di sini mewakili orang-orang percaya yang sudah meninggal. Kemudian dibangkitkan oleh Tuhan ketika bunyi sangkakala itu dibunyikan. Ya.
Dan Elia mewakili orang-orang percaya yang masih hidup. Ingat, Elia tidak pernah mati. Elia langsung diangkat oleh Tuhan. Tapi Musa kan mati. Tapi dibangkitkan oleh Tuhan. Nah, kedua sosok ini adalah perwakilan dari mempelai wanita Tuhan. Kita baca. Ketika Yesus datang untuk mengangkat kita semua, yaitu rapture. 1 Tesalonika. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Jadi rapture itu tentang firman Tuhan, bukan isapan jempol. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Kita yang masih hidup sekali-kali tidak mendahului mereka yang sudah meninggal. Kemudian next, ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Elohim berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun. Dia tidak menyuruh malaikatnya, hai Mikael, hai Gabriel, jemput mempelaiku. Enggak, dia sendiri yang akan turun dari surga. Ketika dia menebus kita, dia sendiri yang turun dari surga menebus kita. Dia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Ketika dia menjemput kita, dia sendiri juga yang turun menjemput saudara dan saya. Amin. Ya, dia sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Inilah Musa. Diwakili oleh Musa. Kemudian next. Sesudah itu siapa? Kita yang hidup. Inilah yang diwakili oleh Elia. Yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Selama-lamanya, bukan 1 tahun, 2 tahun, atau 100 tahun, atau 1000 tahun. Selama-lamanya bersama-sama Tuhan. Tapi kita bersama-sama Tuhan bukan dengan tubuh ini. Tapi dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kebangkitan. Kita semua awet muda semuanya. Amin. Tidak pernah mati lagi. Amin. Tidak pernah sakit lagi. Ya, tidak pernah asam lambung lagi. Oke, sekarang kita buka kitab Roma. Nah, ini tadi pewahyuannya yang dari Paulus juga ya. Roma, kita lihat. Roma pasal 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Elohim oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun. Ini Alkitab yang mengatakan, bukan pendeta, bukan pastor, tapi firman Tuhan. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Elohim oleh karena melakukan apa? Hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Justru oleh hukum Taurat orang tidak mengenal kekudusan, saudara-saudara. Bukan mengenal kebenaran, saudara. Bukan mengenal Tuhan, saudara. Justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Bayangkan kalau sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu dikasih hukum Taurat terus. Apa yang terjadi? Justru mengenal dosa. Bukan mengenal kekudusan, bukan mengenal kebenaran. Ya, mari kita back to the Bible. Ya, kembali kepada apa kata Alkitab. Ya, jadi kebenaran Elohim, kemudian ayat 21. Tetapi sekarang, katakan sekarang. Sekarang ya sekarang, the present day. Ya, tanpa hukum Taurat, katakan tanpa hukum Taurat. Kebenaran Elohim telah dinyatakan. Tanpa hukum Taurat. Jelas, tegas, tanpa hukum Taurat. Kebenaran Elohim dinyatakan. Seperti yang disaksikan oleh siapa? Kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Inilah yang kejadian di Gunung Perubahan Rupa. Disaksikan di mana anak yang diperkenan itu dimuliakan oleh Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi. Padanya lah aku berkenan. Dengarkan dia. Dengarkan kasih karunia. Dan disaksikan oleh siapa? Musa. Dan disaksikan oleh siapa? Elia. Musa perwakilan dari kitab Taurat. Dan Elia perwakilan dari kitab-kitab para nabi. Mereka menyaksikan itu. Mereka protes? Enggak. Mereka justru ngomong,
amin. Kita semua harus ngomong amin. Ya, ini bukan berarti Tuhan memberikan kepada saudara anugerah kebenaran, kemudian Anda harus menjalankan hukum Taurat. Enggak, saudara. Without the law, tanpa hukum Taurat, dikatakan tanpa hukum Taurat. Dan bagaimana anugerah ini diberikan? Seperti apa yang tertulis tadi, disaksikan oleh kitab Taurat dan kitab para nabi. Dan mereka berdua berkata, amin. Ya. Nah, itulah yang harus Anda dengarkan, saudara-saudara. Itulah yang hari-hari ini yang harus Anda lihat. Yesus yang harus Anda lihat. Yesuslah yang harus Anda dengarkan hari ini. Yesuslah yang harus diberitakan di gereja hari ini. Ya. Kembali ke Matius 17 ayat 6. Mendengar itu, jadi murid-muridnya bayangin ya, ketika mendengar suara Bapa, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkan dia. Ketika ketiga muridnya itu mendengar itu suara Bapa, mereka sukacita enggak? Mereka tersungkur. Tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat takut. Kalau saudara jadi murid Yesus waktu itu, waduh, Anda pasti dalam hati mikir gini, apa yang nanti Yesus mau katakan kepada kita? Apa yang nanti kita mau dengar? Jangan-jangan Yesus menegur kita. Jangan-jangan Yesus nanti memberikan setumpuk hukum lagi, perintah lagi, tuntutan lagi. Makanya mereka sangat ketakutan. Kenapa? Karena ketiga muridnya masih mempunyai mentalitas hukum Taurat. Ya, mereka berjalan bersama Yesus setiap hari. Ya, mereka makan bersama Yesus, tapi masih takut mereka. Mereka tersungkur dengan ketakutan. Ya, jadi ketika Elohim berkata, dengarkanlah dia. Ketiga muridnya itu tersungkur sangat ketakutan. Kita lihat apa respon dari Yesus. Next. Lalu Yesus, Tuhan kita, yang mati untuk kita, datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, janganlah takut. Ternyata yang mereka dengar perkataan kasih karunia. Berdirilah, jangan takut. Yang mereka dengar bukan perintah, yang mereka dengar bukan tuntutan, tapi kasih karunia. Mereka mendengar pesan kasih karunia. Jangan takut. Aku tidak menuntut kamu, aku tidak memberikan setumpuk perintah lagi. Aku datang untuk memberikan hidupku, supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itulah Tuhan kita yang penuh kasih karunia. Yesus menghampiri murid-muridnya yang sedang tersungkur ketakutan itu dan menyentuh mereka dengan sentuhan hangat, dengan jamahan pribadinya, sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Kemudian ayat 8. Dan ketika mereka mengangkat kepalanya, mereka bayangin ya, mereka ketakutan gini, gak takut melihat wajah Yesus. Tapi ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali siapa? Yesus. Hanya Yesus yang ada berdiri di dekat mereka. Musa sudah pergi. Elia sudah pergi. Mereka tidak melihat lagi kitab Taurat. Mereka tidak melihat lagi kitab para nabi. Yang mereka lihat only grace. Jesus only. Biarlah mimbar ini memperlihatkan hanya Yesus. Memperdengarkan hanya tentang pesan Yesus. Only grace, only Christ. Amin saudara. Nah, biarlah ini menjadi fokus pelayanan kita.
Biarlah ini menjadi fokus gereja kita. Biarlah ini menjadi fokus keluarga kita. Biarlah ini bisa menjadi fokus hubungan pernikahan kita. Biarlah ini menjadi fokus untuk anak-anak kita, masa depan anak-anak kita. Biarlah ini menjadi fokus kehidupan kita. Enggak peduli terkenalnya Musa. Betapa terkenalnya Musa. Tidak peduli betapa hebatnya Elia. Jangan pernah melihat siapapun. Only Jesus. Amin. Saudara, ketika semakin lihat Yesus, Anda akan diubahkan semakin sama seperti Yesus. Percaya. Anda semakin sehat, Anda semakin kuat, Anda semakin dipenuhi damai sejahtera, Anda semakin dipenuhi hikmat. Sama seperti Yesus. Karena Anda selalu melihat Yesus. Nah, kisah ini ada di Injil Matius pasal 17. Kejadian Yesus dimuliakan ini juga dituliskan di Injil Lukas di pasal yang ke-9 dan juga muncul di Markus, Injil Markus pasal 9 juga. Kisah yang sama, kisah tentang Yesus yang dimuliakan. Nah, mereka masing-masing punya catatan sendiri yang sama-sama menceritakan tentang itu. Dan masing-masing punya arti di pasalnya mereka masing-masing. Nah, saya akan bagikan yang tertulis di Matius dan di Lukas. Ya, di bagian akhir, kita barusan tadi baca Matius pasal 17, ketika Yesus dimuliakan, di bagian akhir di Matius pasal 17, kita baca sama-sama ya, Matius pasal 17 ayat 24. Di bagian akhirnya, di pasal yang sama. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut biaya bait Elohim kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar biaya 2 dirham itu? Jadi mereka tidak mendatangi Yesus, tapi mendatangi muridnya, Petrus. Dan bertanya, apakah gurumu tidak membayar biaya 2 dirham? Jadi kemudian, apa jawab Petrus? Kita lihat jawab Petrus. Jawabnya, memang membayar. Ya, memang membayar. Petrus ini kita tahu, murid Tuhan Yesus yang ngomong dulu baru mikir. Itu Petrus, ya. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Enggak dipanggil Petrus, dipanggil Simon. Karena ini namanya yang dulu, ya, yang belum diubah sama Yesus, yang masih mentalnya mental hukum Taurat. Apakah pendapatmu Simon, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Nah, saya tunjukkan teks bahasa NKJV-nya supaya Anda bisa lebih paham. He said yes. And when he had come into the house, Jesus anticipated him saying, what do you think, Simon? From whom do the king of the earth take custom or tax? From their sons, bukan rakyatnya ya, dari anak-anaknya, or from stranger. Nah, kalau diterjemahkan seperti NKJV, next. Apakah pendapatmu Simon, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari anak-anaknya atau dari orang asing? Pasti Petrus jawab dari mana memungutnya? Dari orang asing. Anak-anaknya gak perlu bayar, saudara. Ya, raja-raja dunia gak perlu majeki anak-anaknya. Orang asing yang dipajeki. Betul gak? Ya, oke. Kita lihat ayat 26. Jawab Petrus, dari orang asing guru. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah. Siapa? Anak-anaknya. Jadi Yesus perlu nggak bayar pajak? Nggak perlu. Karena itu adalah bait Elohim, bait bapaknya. Dia adalah anak bapak. Nggak perlu bayar, saudara. Pak, tapi ini kan anak-anaknya, jamak Pak. Bukan anaknya. Iya memang. Contohnya anak-anaknya raja. Ya. Nah kita juga anak-anak Tuhan di dalam Kristus. Jadi Anda lihat. Jadi bebaslah anak-anaknya. Artinya apa? Yesus adalah anak. Dan Yesus tidak perlu bayar pajak. Pajak bait suci ini.
Nah, di sini kita lihat, ya, sama-sama kita lihat. Petrus tanpa sadar merendahkan Yesus kembali. Ketika di Gunung Perubahan Rupa, dia membuat 3 kemah. Betul enggak? Dia menyamakan Yesus satu level dengan Musa, dengan Elia, dengan kitab Taurat, dengan kitab para nabi. Nah, di akhir pasal 17, begitu lekasnya Petrus melupakan pelajaran yang ada di Gunung Perubahan Rupa itu. Dia lupa, ya, dengan pelajaran yang baru dia terima. Meskipun motifnya benar mungkin. Ia nggak mau sampai Yesus tidak membayar pajak nanti. Apa pikirannya orang-orang itu? Mungkin motifnya Petrus benar. Ia berpikir apa yang dilakukan itu untuk menghormati Yesus. Ia tidak tahu dalam semangatnya demi kemuliaan Tuhan. Dia kan mau memuliakan Tuhan. Tapi dia salah. Fokusnya salah, saudara. Banyak anak-anak Tuhan demi memuliakan Tuhan. Tapi fokusnya salah. Jadi siapa yang Petrus dengarkan tadi? Yesus atau Musa? Saya tanya. Musa. Karena Petrus lekas sekali melupakan apa yang dia terima. Pelajaran yang baru saja dia terima di atas Gunung Perubahan Rupa. Ia masih memikirkan Musa. Dan apa yang Musa katakan tentang pajak bait Elohim tadi itu. Ia gak bertanya dulu kepada sang anak. Meskipun Bapak berkata, dengarkan dia. Tapi Petrus tidak tanya Yesus. Dia mentalitasnya lebih mendengarkan apa kata Musa. Ya, hati-hati saudara. Petrus kembali mendengarkan Musa. Jadi berapa banyak orang-orang percaya yang masih sangat sulit move on dari mentalitas hukum Taurat. Berapa banyak dari kita yang masih sangat sulit untuk melihat kasih karunia dan mengikuti kasih karunia itu sepenuhnya. Ya, karena kita sudah terlalu lama mentalitas kita dengan hukum Taurat. Pertanyaannya, apakah Yesus marah? Apakah Yesus tersinggung? Enggak, saudara. Yesus itu panjang sabar. Kasih setianya. Kita lihat ayat 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Petrus, kamu pergi memancing ke danau, dan kalau ada dapat ikan pertama tangkapan yang kau pancing itu, buka mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalam mulut ikan itu. Ambillah dirham itu dan bayarkanlah kepada mereka bagiku dan bagimu. Bagiku dan bagimu. Bahkan Yesus membayarkan pajak bait suci untuk Petrus. Apakah anak bapak perlu membayar? Tidak perlu. Dia anak. Ya, itu bait-baitnya bapaknya kok. Tapi supaya tidak menjadi batu sandungan. Yesus berkata, bayarlah. 1 untuk kamu, 1 untuk aku. Ini terjadi di Matius pasal 17. Nah, kita lihat di Injil Lukas. Di Injil Lukas 9 juga tertulis juga ya tentang cerita Gunung Perubahan Rupa. Dan di bagian akhir di Lukas pasal 9. Saudara melihat siapa? Tadi ada 3 murid. Petrus, Yakobus, Yohanes. Di Matius pasal 17 Anda lihat Petrus melihat kembali ke Musa. Dia lekas berbalik melihat Musa kembali. Dan di Lukas pasal 9 ada kedua muridnya lainnya yaitu Yakobus dan Yohanes. Kita lihat. Ketika 2 muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu. Ini ceritanya gini, seperti sebelumnya saya ceritakan. Yesus sedang melewati kota Samaria. Ya, nah kita tahu orang-orang Samaria itu gak suka sama orang Yahudi. Ya, karena apa? Karena orang Yahudi berpikir bahwa Yerusalem lebih hebat daripada Gunung Gerizim. Jadi mereka menolak Yesus, mereka memperlakukan Yesus tidak ramah, dan siapa yang merespon? Yakobus dan Yohanes. Kita lihat, kedua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau
supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka seperti yang dilakukan siapa? Elia. Anda bisa lihat. Begitu lekasnya mereka berbalik dari kasih karunia. Mereka punya roh penghukuman dari Elia. Mereka ingat Elia ketika menghukum nabi-nabi Baal. Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka seperti yang dilakukan Elia? Ya. Nah, Petrus tadi kembali ke Musa. Sekarang Yakobus dan Yohanes kembali melihat siapa? Elia. Kemudian ayat 55. Akan tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Luar biasa saudara. Yesus tidak disambut dengan ramah oleh orang-orang Samaria. Seharusnya Yesus menegur orang-orang Samaria. This is grace. Justru Yesus menegur muridnya. Yesus dipermalukan oleh orang Samaria. Yesus tidak pernah menegur orang berdosa. Tapi Yesus menegur mentalitas hukum Taurat. Itu yang ditegur. Siapa? Yakobus, Yohanes ditegur. Jadi menarik di sini. Ya, sekali lagi, Tuhan kita tidak menegur orang Samaria yang tidak berlaku ramah kepada dia. Malah Yesus menegur kedua muridnya. Kamu tidak memahami roh yang ada padamu. Kamu tidak memahami roh apa yang ada padamu. Yaitu roh apa? Kasih karunia. Bukan roh penghukuman yang sama seperti Elia punya. Ya. Kemudian Lukas 9 ayat 56. Anak manusia tidak datang untuk membinasakan hidup manusia, tapi untuk menyelamatkan, dan mereka pergi ke desa lain. Hari ini kita memperoleh pelajaran yang sangat-sangat penting untuk pertumbuhan rohani kita. Pertama, di dalam Injil Matius diakhiri dengan Petrus yang melupakan pelajaran dari Tuhan. Kemudian dari Injil Lukas kita juga melihat, ya, di Injil Lukas diakhiri dengan Yakobus dan Yohanes yang juga melupakan pelajaran yang penting dari Tuhan di atas gunung transfigurasi. Dengarkan dia. Dengarkan anakku. Ikutilah roh kasih karunia itu. Yang satu melihat Musa, yang dua lainnya melihat siapa? Elia. Kita jangan seperti Yakobus dan Yohanes. Tidak tahu roh apa yang ada di dalam kita. Roh yang ada di dalam kita adalah roh kasih karunia. Sebab itu saya rindu di tempat ini, roh kasih karunia itu termanifestasi, terutama pertama-tama di dalam keluarga. Saya garis bawahi, di dalam keluarga. Dimulai dari keluarga dulu. Ya, penting sekali. Roh kasih karunia, bukan roh penghukuman. Roh kasih karunia. Di dalam Yakobus dan Yohanes tadi kasusnya itu, ada roh Elia. Yang membawa apa? Penghukuman. Tapi Yesus berkata, kamu tidak membawa roh kasih karunia. Tapi di dalam kasus Petrus, masalahnya, Petrus melihat kembali kepada Musa. Kepada hukum Taurat, bukan melihat kasih karunia. Jadi yang satu adalah roh penghukuman, bukan roh kasih karunia. Yang satu lainnya lagi kembali kepada hukum Taurat. Ya, kembali kepada tuntutan, kembali kepada perintah-perintah. Dan Yesus pun menegur mereka. Nah, banyak orang berpikir, kalau kita mempromosikan hukum Taurat, kalau kita mempromosikan penghukuman, mereka anggap mereka memuliakan Tuhan. Betul enggak? Masih banyak cara berpikir, mentalitas orang-orang percaya. Kalau mempromosikan hukum Taurat atau mempromosikan penghukuman-penghukuman Tuhan, seperti Yakobus dan Yohanes, mereka anggap mereka ini memuliakan Tuhan. Padahal mereka salah fokus. Saya katakan salah fokus. Kalau saudara fokusnya benar, yaitu mendengar dia,
mendengar Yesus, mendengar roh kasih karunia itu, maka hidup Anda juga akan berubah. Hidup Anda juga benar. Ya. Nah, dalam kasus Yakobus dan Yohanes, apakah orang-orang Samaria tadi berlaku kasar sama kedua muridnya? Bukankah mereka, orang-orang Samaria itu berlaku kasar kepada Tuhan Yesus, Tuhan kita. Maka mereka berapi-api untuk membela Tuhan. Mereka anggap kalau mereka membela Tuhan, mereka memuliakan Tuhan. Bukankah agama juga seperti itu? Mereka membela Tuhannya, mereka anggap mereka memuliakan Tuhan. Padahal motif mereka salah. Ya, salah. Nah, kita harus benar, saudara-saudara. Saya percaya di sini, saudara-saudara sudah bertahun-tahun bertumbuh di gereja ini. Ya, bertahun-tahun kuat di dalam kasih karunia. Jadi ada orang-orang yang berpikir bila mereka selalu berkhotbah tentang penghukuman-penghukuman, itu sesuatu yang memuliakan Tuhan. Itu salah, saudara. Fokus kita tetap kepada roh kasih karunia. Sebab itu sekarang waktunya. Saya kasih judul It's Time for Hearing Grace. Sekarang waktunya untuk melihat lebih lagi. Anda ingin melihat lebih lagi tentang pewahyuan Yesus? Nah, ada satu cerita tentang Sakeus, tapi nggak nututi kalau saya cerita. Nah, saya punya cerita Sakeus ini dalam sisi yang lain. Suatu hari nanti saya akan khotbahkan di sini. Dan saya terpesona dengan cerita Sakeus yang simple itu. Ya, nah nanti saya akan bagikan di sini. Sekarang waktunya kita sebagai gereja Tuhan hanya mendengarkan apa? Yesus. Hanya mendengarkan kasih karunia. Karena kasih karunia itu adalah pribadi Yesus. Kenapa kita harus mendengar Yesus? Karena Yesus lebih besar daripada segalanya. Yesus lebih besar dari Musa. Yesus lebih besar dari Elia. Yesus lebih besar dari masalah saudara. Yesus lebih besar dari sakit penyakit saudara. Yesus lebih besar dari pencobaan-pencobaan yang saudara alami hari ini. Yesus lebih besar daripada apapun yang Anda alami hari ini. Hari ini, kalau Anda dengar dunia, akan terjadi namanya krisis. Krisis. Tapi kalau ada Kristus, ada di tengah-tengah krisis, maka krisis itu lebih kecil daripada Kristus yang luar biasa mengasihi kita. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saatnya kita lebih banyak mendengarkan pesan kasih karunia. Sebab hanya oleh pesan kasih karunia Kristus, kita akan semakin dibuat kuat, semakin sehat, semakin awet muda, semakin panjang umur, dan semakin bahagia. Damai sejahtera akan berlimpah-limpah dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kembali kami mendengarkan apa yang ingin kami dengar, ingin Kau dengar ya Tuhan. Dari berita Injil kasih karunia ini kami bisa tahu Tuhan, bahwa hati-Mu ingin bahwa kami selalu melihat anak-Mu yang Kau kasihi, yang Kau perkenan itu, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sangat mengasihi kami, yang sudah menyerahkan nyawanya, mati bagi kami. Dan pada hari ketiga, Tuhan membangkitkan dari antara orang mati untuk membuktikan bahwa itu adalah jaminan keselamatan hidup kekal kami, sudah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati oleh firman Kristus, katakan bersama-sama saya, amin. Tetap jangan lekas berbalik, amin. Tetap lihat Yesus. Haleluya, amin.